anak yatim. Ada yang yatim itu tidak berbatas umur. Sudah kuliah yatim juga. Dan ada pula yang menyamakan anak piatu dengan anak yatim. Tentu cara seperti itu akan mengakibatkan terjadinya kerancuan dalam mengamalkan petunjuk syariat terkait dengan kafalatul yatim. Kalau tidak dijelaskan batasan-batasan syar'i tentang yatim yang bagaimana lakukan usaha untuk asuhan anak yatim tersebut, di kerancuan. Karena itulah makanya pada pertemuan yang lalu tahun haji lagi jelaskan bahwa ia dalam usia belum sampai balik yang ya. Jadi walau bagaimanapun kita beralasan anak piatu tidak masuk kategori yatim. Jangan dipaksakan dengan analisa kita, iyonya susah lo dari anak yatim. Tidak bisa memaksakan begitu. Kalau kita berbicara tentang kafalah, anjuran Nabi SAW untuk berikan jaminan kehidupan bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, yaitu bapaknya, yang dijanjikan oleh Nabi SAW, ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang menanggung hidup anak yatim kahatain. Nabi tunjukkan sababah, telunjuk beliau wal wusta, dan jari tengah beliau jarakkan kahataini fil jannah, bagaikan dua jemari ini di dalam. Nah, hadis itu tidak menjangkau anak piatu walau bagaimanapun alasan kita. Sama. Hadis itu mencakup apa? Banyak anak-anak yang mata abu, yang wafat ayahnya, wahwa diuna sinnil bulugh, ya di bawah dari umur balik, belum balik lagi. Yang pertama faedahnya kita perjelas itu. Yang kedua, bahwa tanggungan itu tidak membebani kaum muslimin dari sisi dia kehilangan orang tua, melainkan hanya yang kehilangan ayah. Di anak yang kehilangan ibu tidak dibebankan orang untuk melakukan kafalah. Dari sisi apa? Dari sisi dia anak kecil yang kehilangan orang tua. Kalau dia hanya kehilangan ibu. Kenapa? Karena beban untuk jaminan kehidupannya, tanggungan kehidupannya ada di pundak ayahnya yang masih hidup. Ini yang harus difahami. Jadi anak piatu itu, apakah dibebankan kepada umat, kepada orang lain untuk memberikan jaminan dan tanggungan kehidupan? Tidak. Dan tidak datang
dalil ana wa kafilul yatim menjangkau anak piatu. Nah terus biasanya kita akan dihadapkan dengan alasan di lapangan. Ada saja yang akan membantah, oh ya, anak piatu itu lebih merasai lelai dari anak yatim. Terus merasainya anak piatu bukan berarti konsep syariat yang keliru, tapi perangai awak dan dirubah. Cenderungan kita kan tidak. Kalau adonan terjadi di masyarakat tidak bersesuai dengan syariat yang dipretel-preteli, berarti kalau itu yatim jangkau salah nak piatu itu tidak bisa. Tanggung jawab menanggung anak yatim itu tertuju kepada orang-orang tertentu dan kemudian diajak oleh Rasul orang untuk ikut bersama menanggung mereka, tapi tidak untuk anak piatu. Jadi al-mukhatab, yang mukallaf, yang diberi beban kepada yang lain untuk menanggung kehidupan mereka adalah anak yatim. Sedangkan anak piatu, beban itu tersandang di pundak ayahnya. Nah, berarti setelah kita faham pengertian yatim, ada tugas masyarakat yang selama ini tidak dijalankan. Apa itu? Mengingatkan bapak dari anak piatu itu agar tidak melalaikan tanggung jawab walaupunlah babini cik lain. Dan mengingatkan juga wanita yang akan menikah dengan duda punya anak agar menyadari bahwa suaminya punya tanggung jawab selain dirinya dan anak yang lahir dari dia. Itu yang dilakukan. Tapi kalau kita berikan solusi, kenapa? Ayah tadi tidak menjaga kewajibannya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ayah bertanggung jawab. Jadi memang harus dirubah polanya. Ada pula yang kesan, mengalukan dirubah-rubah. Syariat itu datang memperbaiki kita. Bukan syariat menawak suruh berubah dek selera awak. Kita yang harus berubah, berarti selama ini kita tidak tepat. Kadang-kadang kan ego nih. Selama ini merasa mengurus yatim, awak lu kan disalah-salahan 80 tahun awak serupa ego. Apalagi kalau anak itu masih kecil dan ibu masih hidup. Ini saya ingatkan wanita. Wanita cenderung ketika ditinggalkan oleh suami merasa bahwa harta anak itu dia kuasai secara penuh dan anak tidak punya hak apa-apa. Ini keliru. Dan perbuatan ini sering menjadi penyebab hilangnya hak anak di kemudian hari. Apalagi kalau wanita itu muda dan mendapatkan tumpangan kembali. Bersuami dia. Akhirnya waratu anak yatim kok dikamihan dek laki barunya. Terjadi tidak? Cak mengaji ko nanti jadi sen awak baca. Walaupun ada orang nanti singgung dibaca nanti jadi. Pada menerawang berdebat mana-mana, itu di antara kekeliruan. Seorang ibu merasa bahwa hak anak yatim, bahkan anak yang dewasa pun tidak diizinkan kadang oleh ibu mendapatkan warisan dari ayahnya. Hidup je dan minta lo lagi ratu apang.
Nah, ibu sering merasa tersinggung kalau anak bertanya warisannya yang ditinggalkan oleh ayahnya. Ya kan? Abah masuk lo adat begitu. Di Minang tak ada orang nama dari itu tu. Apa lagi kalau nak menuntut ikut anak laki-laki lo. Tersinggung bona ibu. Minang anggo. Minang ko tak ada laki-laki nak buat orang gaik ke rumah bini lo. Lihatlah diangka menekanang. Gitu. Ibu-ibu di Minangkabau. Padahal dia tahu bahwa harta yang dia peroleh itu bukan berasal dari harta kaumnya, tetapi jerih payah penghasilannya dengan suaminya dahulu. Apakah ada hak ibu untuk menghambat anak yang telah dewasa mendapatkan harta warisan dari ayahnya, walaupun ayahnya itu suami kita dahulu dan anak ini anak kita? Ada hak ibu tak untuk menghambatnya? Tidak ada. Kalau dalam syarak saja tidak ada, apalagi dalam adat. Tapi adat bersandikan syarak. Kalau begitu cara pengamalan adat, berarti adat dan syarak bertingkah namanya itu. Bertikai. Bukankah kita sudah komitmen bersumpah sati? Adik jo syarak itu tidak boleh berginjai. Adik bapa ni syarak berinduang. Badan tubuh tidak boleh, tidak seirama. Kenapa? Karena yang dipraktekkan oleh adat adalah apa yang diperintahkan oleh syarak. Syarak mengatur, adat memakai. Nah, berarti perangai mayoritas, maaf kalau mayoritas ini tertuduh orang. Perangai banyak dari ibu-ibu di Minang alasan adat menghambat harta yang menjadi warisan. Itu bukanlah perkara yang dibenarkan oleh syarak dan tidak pula dibenarkan oleh adat. Adat telah didudukkan, ado harato pusako dan dibawa dari kaum, itu bukan masuk kategori harta warisan, karena itu harta bersama milik kaum, dan ada harta yang merupakan hasil jerih payah pencaharian seseorang, itu kategorinya harta pusaka rendah. Apabila orang itu meninggal, maka hartanya adalah warisan untuk ahli warisnya yang harus ditetapkan pembahagiannya berdasarkan ketentuan syariat. Rusuk yo jadi tidak bisa kamu pakai itu anak laki-laki yang mengamihkan kemenakan juga. Bisa, tapi tidak terkait dia ambil arat tu. Kan anak dipangku, kemenakan dibimbing. Jadi itu boleh tu arat tu kakeknya almarhum dapat dek cucu dari anak lelaki, bahkan tidak kan cucunya tu. Jadi lain tak salah menurut adik arat tokonya bawa dek na laki-laki ke rumah bininya. Kesalah bininya kan tak kominan tua awak. Kan tanggungjawabnya tu. Jadi apabila ada seorang anak yang ditinggalkan oleh ayahnya, yatim dia. Kalau ayahnya punya warisan, punya peninggalan yang termasuk kategori warisan di ranah Minang, itu pencarian ayahnya, maka anak tersebut memiliki hak atas apa? Atas peninggalan tersebut. Dan itu perintah kepada kita yang hidup
untuk menjaga hak itu dan menjamin hak itu sampai kepadanya. Masuk ibu, termasuk mamak-mamaknya, paman-pamannya. Itulah yang diperintahkan oleh Allah, yusikumullahu fi auladikum. Yusikumullah fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu sekalian terkait dengan apa? Tentang anak-anakmu. Ikan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 11 dalam surah An-Nisa itu juga, yusikumullah, tausiah dari Allah yang merupakan ketentuan syariat Allah yang menjadi beban bagi siapapun yang terkait dengan perkara ini. Dia berhati-hati ini dan menjadi kemenakan dari tahu dahulu dan sangko setiap arato mama awak punya hak. Ini berhati-hati. Kalau dikuasai juga dengan paksa, bahkan dengan kemudian terhambat anak tadi mendapatkan haknya, orang yang menghambat itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tausiah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Ini adalah tausiah untuk kita semua yang terkait dengan itu. Dan bisa juga harta itu melalui apa? Melalui pengembangannya. Ini misalnya yang ditinggalkan oleh ayahnya adalah sapi. Rupa Jawi itu beranak. Nah, wak senang punya anaknya. Tinggal napaknya dulu kan dia induk aja. Artinya apa? Harta mereka yang mereka dapat dengan berbagai cara yang sah, termasuk warisan, apabila mereka telah sampai pada umur bisa mengelola harta tersebut, serahkan kepada mereka harta mereka itu. Jangan dihalang-halang, jangan dicari-cari cara untuk menguasai harta itu. Jangan dicari-cari cara untuk menguasai harta tersebut. Mentang-mentangnya alun dewasa lai anak ketek baru kegadang, alun tahunannya sadona, kita sembunyikan. Itu amanah. Amanah yang berat di pundak orang yang memelihara dan menjaga harta anak yatim.